Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rias Nur Arifah dari kelas PGSD 2A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fonologi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian fonologi atau bunyi bahasa. Fonologi berasal dari Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Terdapat dua objek kajian dalam fonologi. Yang pertama adalah bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan makna disebut dengan fonetik. Dan yang kedua adalah bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna tersebut dengan fonemik. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi dihasilkan alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi, sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ada tiga faktor utama pembentukan bunyi bahasa. Faktor utama yang terlibat yaitu sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaganya. Pada saat kita mengeluarkan napas, paru-paru kita menghembuskan tenaga yang berupa arus udara. Selanjutnya adalah vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang harus udaranya tidak mengalami rintangan, bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan, dan kualitasnya ditentukan oleh tiga faktor: tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Jenis vokal bahasa Indonesia ditentukan berdasarkan maju mundurnya lidah saat pengucapan, bentuk mulut, dan struktur. Selanjutnya adalah konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa selain bunyi vokal yang dihasilkan melalui proses penghambatan dengan memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif. Pada pelafalan konsonan, ada tiga faktor yang terlibat: keadaan pita suara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap, dan cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Selanjutnya adalah diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya saat pengucapan. Diftong biasa dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Bunyi au pada kata harimau adalah diftong, sehingga grafem pada suku kata mau tidak bisa dipisahkan menjadi mau. Demikian pula halnya dengan deretan huruf vokal ai pada sungai. Deretan huruf vokal itu melambangkan bunyi diftong ai, yang merupakan inti suku kata ngai. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih, tergolong dalam satu suku kata yang sama. Bunyi P. Per pada kata praktik adalah gugus konsonan. Demikian pula dengan pel pada plastik, ter pada sastra, dan ster pada struktur. Pemisahan bunyi pada kata itu adalah praktik, plastik, sastra, dan struktur. Fonem dan grafem. Fonem harus dibedakan dengan grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf. Fonem lazim dilambangkan dengan huruf dalam penulisan sehingga tidak tampak perbedaannya dan grafem.
Kata pagi terdiri atas 4 huruf, yaitu P, A, G, dan I. Tiap huruf itu menimpakan grafem yaitu P, A, G, I, dan tiap grafem itu melambangkan fonem yang berupa P, A, G, I. Demikian pula pada kata manis dan pahit, huruf M, A, N, I, S pada manis masing-masing merupakan grafem M, A, N, I, dan S, melambangkan fonem M, A, N, I, S. Huruf pahit dan T pada kata pahit masing-masing merupakan grafem P, A, H, I, dan T, yang melambangkan fonem P, A, H, I, T. Akan tetapi, banyak kata yang tidak mempunyai kesempatan seperti itu. Kata hangus dan nyanyi masing-masing terdiri atas 6 huruf, H, A, N, G, U, dan S, serta N, Y, A, N, Y, dan I. Suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Contoh, pergi adalah pergi, kepergian, kepergian. Ambil adalah ambil, dia adalah dia. Fonetik atau biasa disebut dengan tidak merubah makna. Fonetik adalah kajian fonologi, membahas proses produksi bunyi bahasa atau pengucapan bunyi ujar, dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa mengkaji perubahan atau perbedaan maknanya. Fonetik adalah cabang studi fonologi, mempelajari bunyi bahasa tanpa mempraktikkan apakah keadaan bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonologi merupakan 3 tugas utama, yaitu menyelidiki ciri fisik bunyi bahasa atau fonetik akustik. Yang kedua adalah menyelidiki bagaimana bunyi bahasa dihasilkan atau fonetik alkutratoris. Yang ketiga adalah menyelidiki bagaimana bunyi bahasa diterima oleh pendengar atau fonetik audioris. Fonetik akustik adalah cabang fonetik yang menyelidiki ciri fisik bunyi bahasa. Fonetik akustik membahas dan mendeskripsikan bunyi bahasa berdasarkan frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Fonetik alkulatoris. Fonetik alkulatoris adalah cabang fonetik, menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat ucap dan artikulasi, mempelajari mekanisme alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi diklasifikasikan. Auditoris. Fonetik auditoris adalah cabang fonetik, menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai resepsi bahasa. Fonetik auditoris mengkaji dan mendeskripsikan cara mekanisme pendengaran menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Selanjutnya adalah fonemik. Fonemik adalah kajian fonologi mengenai sistem fonemik atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan mempraktikkan fungsi bahasa tersebut sebagai pembeda makna. Misal bunyi A yang berbeda pengucapannya pada kata alam, ikan, roda, atau meneliti bunyi U yang berbeda pengucapannya pada kata usil, tidur, tipu. Apakah kedua bunyi itu tersebut membedakan makna pada kata-kata yang mengusunnya atau tidak?
Apabila kehadiran bunyi tersebut membedakan makna, maka bunyi itu dihasilkan fonem, sebab fonem adalah bunyi bahasa yang bersifat fungsional. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.